Nasib Roy Suryo di ujung tanduk. Segala narasi yang tak berdasar pun dia tampung dan dia anggap sebagai kebenaran demi mendukung tuduhan yang dia berikan kepada Bapak Jokowi persoalan ijazah palsu. Mereka tidak bisa membuktikan karena asal dari mana berkas ataupun foto ataupun kopian cetakan ijazah Bapak Jokowi yang mereka ambil, yang mereka selidiki itu, mereka tak tahu kebenarannya sebenarnya. Asal usul kopian itu pun mereka tidak tahu. Bagaimana mereka bisa mengetahui, mengatakan bahwa ijazah itu palsu? Itu pun sudah dipertanyakan. Karena hal itu mereka tidak punya alasan yang kuat. Mereka mendatangi UGM. Tanyakan kepada UGM dan UGM mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Kemudian Bareskrim mengatakan asli. Ya, akhirnya mereka juga melakukan napak tilas di mana Bapak Jokowi melakukan KKN-nya, di mana siapa yang menjadi dosen pembimbingnya, ya, koran yang mengumumkan kemenangan Bapak Jokowi mereka cari, bahkan koran yang mengatakan puasa jadi pasar jadi puasa mereka persoalkan juga, ya. Jadi semua yang tidak sesuai dengan hati pikiran mereka tolak, tapi yang sesuai dengan hati dan pikiran mereka sekalipun itu tidak logika dan tidak berdasar mereka terima. Misalnya apa itu? Misalnya apa yang dikatakan oleh si Bitor, ya. Bitor yang katanya kader PDIP itu, ya. Dia mengatakan bahwa kemungkinan ijazah Bapak Jokowi dicetak di Universitas Pasar Pramuka. Dan paling aneh dia mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat ijazah Bapak Jokowi saat mencalonkan diri jadi wali kota Solo. Apa iya? Apa KPU tidak melihat ijazah itu? Itu loh. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Bitor bukanlah apa yang dia lihat langsung, tapi narasi dia mengenai pencalonan Bapak Jokowi menjadi wali kota Solo. Alasan dia adalah katanya dan katanya. Bagaimana juga tuduhan dia bahwa ijazah Bapak Jokowi dicetak katanya di Universitas Pasar Pramuka. Itu juga dia tidak melihat, ya. Dia hanya menduga, menarasi, berprasangka, ya. Dan kemudian orang PDIP yang menjadi tim sukses Bapak Jokowi sudah menyangkal hal itu. Dan mereka mengatakan bahwa Bitor sendiri mereka tidak kenal pada saat itu. Jadi siapa Bitor yang sesungguhnya? Bahkan ada info juga yang mengatakan bahwa Bitor Suryadi sudah meninggal di tahun 2021 karena COVID. Jadi si Bitor yang sekarang itu siapa? Mana yang hoax yang meninggalnya tahun 2021 apa yang sekarang yang hoax? Ya, kita juga tidak tahu mana kebenarannya. Tapi kalau dinarasikan juga dengan logika akal sehat, ya, kalau dugaan demi dugaan siapapun bisa menduga. Sebagaimana dengan si Bitor ini bisa juga kita duga siapa dia tiba-tiba muncul nggak jelas, ya. Bagaimana pernyataan dia itu bukan hanya tujuan menjatuhkan Jokowi, malah justru bumerang bagi PDIP sendiri, ya. Bagaimana tidak PDIP yang mencalonkan Jokowi, masakan mereka tidak mengecek, ya, ijazah Bapak Jokowi pada saat dia mendaftar jadi wali kota Solo. Sementara siapa yang menjadi calon wakil wali kota Solo waktu itu adalah orang PDIP sendiri, ya. Ketua DPP di sana yang menjadi calon mereka, ya. Calon wakilnya Bapak Jokowi. Artinya apa? Kenapa Jokowi yang menjadi wali kota, partai itu sendiri menjadi wakilnya? Itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kalau keberadaan Bapak Jokowi dicurigai saat itu atau mencurigakan, tidak mungkin Bapak Jokowi jadi calon wali kota sementara orang PDIP itu sendiri jadi wakil. Itu juga sudah tidak logika kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh si Bitor ini, gitu loh. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh si Bitor ini menjadi hal yang sangat luar biasa, hal yang menjadi angin segar bagi Jokowi. Hal yang menjadi angin segar bagi Roy Suryo, ya, bahwa narasi mereka Bapak Jokowi berjajah palsu, ya, didukung oleh
Universitas Pasar Pramuka. Sekali lagi memang dulu pasca reformasi banyak para caleg-caleg yang pada saat itu ada beritanya, bisa dicari di media ya, yang mendaftar menggunakan ijazah palsu. Dan ijazah palsu punya selidik banyak keluaran dari Pasar Pramuka tersebut. Nah, atas dasar itu mungkin si Bitter mengatakan bahwa cocok juga nih kalau Bapak Jokowi juga dinarasikan ijazah palsunya keluar dari sana. Tapi perlu kita perhatikan kapan pernyataan itu. Itu adalah pernyataan pada saat pencalonan jadi gubernur cagup DKI Jakarta. Akan sangat berbeda dengan pada saat dia menjadi wali kota Solo. Ya, di wali kota Solo dia sudah menjadi insinyur. Ya, di gubernur Jakarta dia tetap jadi insinyur. Terus ngapain dia mencetak ulang ijazahnya di Pasar Pramuka itu? Kalau ijazah hilang, tinggal minta ke UGM. UGM pasti mengganti. Tidak perlu dicetak ulang di sana. Bahkan lebih mudah ya meminta cetak ulang di UGM kalau ijazah itu hilang ataupun rusak daripada harus dicetak di Universitas Pasar Pramuka. Tapi bagi mereka yang mendukung ijazah palsu Bapak Jokowi, narasi yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi diterbitkan di Pasar Pramuka adalah hal yang sangat-sangat perlu mereka terima. Jadi maka saya bilang ini sekarang Roy Suryo ini dan rekan-rekannya sudah kehilangan arah, sudah kemana-mana, ya, dari mulai tidak bisa, mereka juga tidak bisa membuktikan dari mana asal kopi ijazah Bapak Jokowi yang mereka selidiki itu. Mereka juga tidak tahu dari mana datangnya, dari mana sumber aslinya, mereka juga tidak tahu dari mana itu. Ya, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu? Sumber yang kopian aja mereka tidak tahu itu awalnya dari mana. Mereka menyalahkan si kader partai PSI tersebut, ya. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu, ya, ketika Barreskrim mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli, mereka langsung melakukan napak tilas, ya. Nah, timbullah juga narasi Universitas Pasar Pramuka, semangat lagi Roy Suryo, sehingga dia melakukan inspeksi ke Pramuka sana. Tapi apa yang mau dia cek? Sekarang di Pasar Pramuka sudah tidak ada lagi barang itu. Ya. Percetakan yang di Pasar Pramuka, di perapatan itu, ya, saya juga tahu tempat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi dia mau ngecek mana. Dan dulu pasar itu juga sudah mengalami kebakaran hebat, tempat di mana percetakan itu banyak di sana. Ya. Jadi mereka akan menarasikan, saya melihat bahwa ijazah itu dicetak di sana karena TKP-nya sudah rusak, sudah tidak ada. Jadi apa yang mereka harapkan? Narasi dan opini masyarakat, ya, membentuk opini masyarakat supaya apa yang mereka narasikan ini mendapat dukungan. Mereka berharap dukungan daripada masyarakat ini menjadi seperti sebuah kebenaran. Padahal hukum itu perlu bukti, perlu saksi dan alat bukti. Saksi yang bisa melihat peristiwa dan barang bukti. Bukan cerita apalagi narasi.